Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita di dalam KKA. Kita sudah sampai kepada buku yang ketiga, yaitu Jadi Pilihlah Kehidupan. Pada saat ini kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan meminta pimpinan Roh Kudus sehingga kita boleh memahami setiap apa yang kita bahas dan diskusikan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kami boleh senantiasa dekat kepada Tuhan, berserta dengan jemaat Tuhan meskipun melalui online, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa yang di sorga, pada saat sore hari ini kami akan memulai KKA kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengurapi setiap kami yang sudah bergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Engkau sendiri yang akan mengurapi kami, memberkati setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai KKA kami pada saat sore hari ini. Haleluya, amin. Sore hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang ketiga dengan tema apa yang Anda inginkan. Ini adalah suatu pertanyaan yang sederhana tetapi sulit untuk menjawab, apalagi ketika keinginan kita banyak atau pilihan yang ada di depan kita juga banyak, sehingga apa yang benar-benar kita inginkan itu adalah suatu pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Tetapi pada saat sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus ketika sebelum ia disalibkan, ia juga berada di dalam posisi yang bisa ditanya apa yang engkau inginkan. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 hingga 46. Di situ diceritakan bagaimana Yesus datang bersama dengan murid-muridnya ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Nah, Tuhan Yesus datang ke situ untuk berdoa. Bagaimana Tuhan Yesus merasa gentar ya, karena ia akan menghadapi penyaliban. Dan sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Dan ceritanya di situ bahwa murid-muridnya ketika Yesus berdoa, murid-muridnya malah tertidur. Kita akan memulai menjawab setiap pertanyaan dalam buku KKA kita. Di pertanyaan yang pertama, di situ ditanyakan apa yang Yesus katakan ia ingin lakukan di Taman Getsemani. Kita akan melihat di ayatnya yang ke-36. Di situ dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani dan meminta murid-muridnya untuk duduk ketika ia akan pergi ke sana untuk berdoa. Jadi apa yang Yesus katakan ia ingin lakukan di Taman Getsemani? Yesus ingin pergi ke sana, maksudnya menyendiri untuk berdoa. Pertanyaan yang kedua, apa yang Yesus inginkan agar pengikutnya lakukan? Kita akan ke ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, lalu katanya kepada mereka,
hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi, Yesus ingin agar pengikutnya, agar murid-muridnya, sementara ia berdoa, sementara ia pergi menyendiri untuk berdoa, Yesus ingin agar murid-muridnya berjaga-jaga. Pertanyaan berikutnya, apa yang Yesus minta kepada Bapa ketika ia berdoa? Yesus memilih untuk melakukan apa? Kita akan membacanya di ayat yang ke-39. Di situ dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi, di ayat yang ke-39, apa yang Yesus minta kepada Bapanya? Yesus meminta agar cawan itu dilalukan daripadanya. Kita tahu bahwa cawan ini melambangkan suatu penderitaan, suatu kesengsaraan. Yesus maunya waktu itu di ayat yang ke-39, Yesus maunya bahwa penderitaan atau kesengsaraan itu berlalu begitu saja, berlalu demikian rupa sehingga ia tidak mengalaminya. Tetapi pertanyaan berikutnya, Yesus memilih untuk melakukan apa? Kita akan melihatnya di ayat yang ke-42. Di situ dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Jadi di ayat yang ke-42, Yesus memilih untuk menyerahkan pilihannya ini kepada Bapanya. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, jikalau penderitaan atau kesengsaraan ini tidak mungkin berlalu begitu saja tanpa aku melewatinya, begitu kata Yesus, maka jadilah kehendak-Mu, kehendak Bapanya. Jadi di ayatnya yang ke-42, di situ Yesus memilih untuk meminum cawan itu. Maksudnya adalah untuk melalui atau masuk dalam penderitaan atau kesengsaraan itu, karena begitulah kehendak Bapanya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang dikerjakan oleh para pengikut Yesus? Kita lihat di ayatnya yang ke-40. Di situ dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Jadi, apa yang dilakukan pengikutnya ketika Yesus berdoa? Yang dilakukan pengikutnya adalah tidur. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, yang kelima. Ini ditanyakan, apakah mereka mampu melakukan apa yang benar? Mereka ini adalah pengikut Yesus atau murid-muridnya. Apakah mereka mampu melakukan apa yang benar? Jika mereka mampu, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Kita lihat di ayatnya yang ke-41. Di situ Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Kita bisa tahu murid-muridnya ini mampu tidak melakukan perintah Yesus untuk berjaga-jaga. Dan kenyataannya bahwa murid-muridnya ini tertidur ketika Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Jadi niat saja tidak cukup. Niat untuk setia saja tidak akan cukup membuat kita setia. Janji untuk setia kepada Yesus tidak cukup untuk melindungi diri kita pada saat iman kita diuji. Murid-murid memang sudah bertekad untuk tetap setia mengikuti Yesus. Kita mungkin juga menganggap bahwa Petrus dan murid-murid yang lain terlalu cepat untuk mengambil keputusan akan setia kepada Tuhan Yesus. Janji setia mereka tidak salah. Kita pun ketika mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus, untuk taat kepada Tuhan Yesus, itu tidak salah. Yang salah adalah kita tidak tahu betapa rentan dan rapuhnya roh kita, jiwa kita, dan betapa kuatnya musuh atau pencobaan yang mendera di dalam kehidupan kita. Jadi di situ dikatakan bahwa murid-muridnya ini tertidur, mungkin ngantuknya, sehingga mungkin kita juga pernah merasakan rasa ngantuk yang begitu yang begitu sangat berat untuk membuka mata kita, sehingga kita tidak kuat untuk menahan mata kita untuk terbuka barang sedetik pun. Hal ini juga pernah saya lewati kalau misalnya bangun pagi untuk berdoa. Untuk pertama-pertamanya susah sekali, untuk tetap berjaga, untuk tetap memelekkan mata, susah sekali. Tetapi Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Itulah yang diinginkan oleh Yesus. Kemudian ada pertanyaan diskusi. Apakah Anda pernah menghadapi sesuatu yang Anda tahu seharusnya Anda melakukannya, tetapi Anda tidak melakukannya? Anda memilih untuk melakukan apa? Dan apa akibatnya? Nah, ini bisa kita diskusikan dengan teman-teman di kelompok kita, ya. Mungkin kalau saya bisa sharing gitu, menghadapi sesuatu yang Anda seharusnya melakukan tetapi tidak melakukan. Itu adalah ketika di dalam roh kita, roh yang ada di dalam kita itu menghendaki kita berdoa, menghendaki kita untuk terjaga pada pagi hari untuk berdoa. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita kalah dengan tubuh kita yang lemah. Kita berdoa tetapi kita tidak tahu apa yang kita doakan karena kita tertidur. Itu akibatnya kita jadi tertidur karena kita harusnya melakukan, maksudnya memaksa tubuh kita untuk berdoa, tetapi ternyata tubuh kita lemah sehingga kita kalah, ya. Dan yang kedua adalah, apakah Anda pernah ingin melakukan sesuatu tetapi Anda tidak mampu melakukannya? Berikan contohnya. Mari kita sharingkan dengan teman-teman di kelompok kecil kita. Apapun yang kita sharingkan,
biarlah semua itu boleh menjadi berkat yang bisa memberikan kekuatan bagi teman-teman satu kelompok kita. Kita sudah mengakhiri KKA kita sudah selesai untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada, dan selanjutnya biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mengerjakan setiap hal yang sudah kita bahas pada saat ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita menyadari apa sih yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah seperti yang Yesus inginkan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa, sehingga kita bisa melewati setiap pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah memberkati kami dalam KKA kami pada saat sore hari ini. Kami tahu bahwa setiap pembahasan kami berhenti sampai di sini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tetap bekerja secara luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Yesus inginkan untuk kami lakukan. Kami rindu Tuhan, kami boleh tetap senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, sehingga kami boleh tetap teguh di dalam iman kami meskipun kami berada di dalam kesengsaraan dan penderitaan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan KKA kami pada saat sore hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.